tentang Yesus yang menjadi kitab suci. Ini saya kalau bicara itu pasti pakai contoh. Saya nggak mau bicara hanya omong saja, karena nanti itu fitnah nanti. Nah, saya katakan bahwa Bible itu adalah kitab campuran antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia yang tidak jelas sumbernya. Itu salah satunya contohnya Anda lihat dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23. Ya, saya akan bacakan ini. Sebenarnya ini salah satu aja. Saya bisa tunjukkan ratusan, tapi satu ini aja lah dulu. Ya, biar kita tuh ngerti, biar kalian kan Anda sebagai Kristen ngerti kenapa saya mengatakan Bible nggak layak dikatakan suci. Nah, kita baca Lukas pasal 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Jadi di dalam kitab Anda ini ada anggapan orang, tuduhan orang terhadap Yesus. Ternyata tuduhan orang terhadap Yesus ini menjadi kitab suci, menjadi panduan keyakinan. Bahwa di sini dijadikan ini silsilah Yesus. Padahal nggak mungkin Yesus punya silsilah karena dia nggak punya bapak. Perikop ayat ini menceritakan silsilah Yesus. Sementara Yesus dikatakan anak Yusuf sampai kepada Daud itu hanya anggapan orang yang salah. Karena menurut iman Kristen Yesus itu tidak berbapa. Inilah kenapa dikatakan kitab Anda tidak bisa dikatakan suci. Melainkan karangan manusia yang tidak jelas sumbernya yang diklaim, dianggap, diyakini sebagai kitab suci. Itu. Udah? Silakan. Nah, jadi terkait tadi, saya bilang tadi, saya bukan bilang Al-Quran itu Jangan nyatakan Quran, bro. Saya minta Anda tanggapi pernyataan saya karena kalau Anda bicara kan Quran tadi kayaknya Anda nggak perbandingan ngerti. nih. Tadi kan Ya kalau Anda perbandingan nih. perbandingkan Quran dengan Bible, Anda harus ngerti dulu esensi Quran. Kalau nggak Anda nggak pernah Makanya belajar kayak dengerin saya, dulu. gimana mau Katanya membandingkan? tadi satu-satu. Saya Iya, juga tapi saya lama-lama minta strike to jelasinnya. the point. Langsung aja strike to the point, bantah saya. Iya, Kemudian makanya jelaskan saya apa mau bantah alasan nih. kitab Anda suci. Silakan, Saya mau silakan bantah bantah. nih. Saya mau Ya, bantah silakan, saya nih. tunggu. Saya mute ya. Oke. Hah? Di mute? Nah, jadi intinya, Saya yang di mute. oh, ya intinya, ketika dikatakan tadi Alkitab itu dari berbagai sumber, apa bedanya? Al-Quran juga seperti itu kalau dari itu dasarnya. Saya Saya setuju. sudah bicara berkali-kali dengan Anda dan saya pikir saya nggak mau yang keempat kalinya ya. Bisa saya selesaikan dulu Al-Quran nggak? tidak sama. Ya Anda ngomong keliru kok. Bisa saya selesaikan Anda dulu ngomong apa nggak? itu? Sama aja, Ya, saya juga ngapain tadi Anda mikir kamu selesaikan? itu keliru. Loh. Sama aja. Ya Anda bantah kekeliruan saya, bukan Makanya menambah ini kekeliruan mau baru saya Anda. bantah. Ini mau saya Apa bantah. bantahnya? Tapi sebelum Anda Makanya bantah, Anda tidak dengerin bisa dulu. mengatakan Quran sama seperti Bible karena Al-Quran hanya datang dari satu sumber, bukan berapa Dengerin bermacam sumber dulu. seperti ini. Ya Makanya Anda tadi ngaco ngomongnya. Kalau nggak kamu ngerti juga mending ngaco. bertanya aja lah. Kristen itu Yuk, pasti tunjukkan mikir mana? kamu Yuk, yuk. ngaco. Oke. Yuk, Kamu yuk, itu bantah saya. Ayo. Iya. Tunjukkan kepada saya bahwa saya ngaco. Dengerin dulu makanya. Silakan, Selesai langsung dulu. aja bantah. Iya, Langsung itu kan bantah, silakan. saya baru 2 patah kata udah dipotong. Ya karena Anda ngaco. Anda juga ngaco sama. Saya pakai data. Di mana? Saya Yang pakai mana yang data, saya ngaco? saya belum selesai ngomong. Mana? Mana datanya? Kalau saya bilang Anda ngaco, Anda mengatakan Quran itu sama seperti Bible. Ini ngaco. Kenapa? Quran nggak sama dengan Bible. Bible adalah karangan manusia bercampur. Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada Nabi. Beda. Saya bisa menjawabnya. Anda ketika menuduh saya ngaco, apa? Apa Saya belum- kengacuan saya? Apa yang belum benar? selesai Silakan. ngomong. Saya belum selesai ngomong. Saya Masih nggak mau menunggu masih Anda 2 bicara patah sesuatu yang bukan kapasitas Anda, bro. Saya juga tadi menunggu seperti itu, Anda nggak bolehin. Karena Anda bukan narasumber. Kan saya sudah bilang di awal, kalau ingin diskusi dua arah, Anda harus buka kamera dan punya kapasitas. Tapi kalau Anda tidak punya kapasitas, Anda hanya boleh bertanya saja karena Anda awam. Nah, satu Tadi- itu. tadi- Nah, tadi saya disuruh- Tadi saya disuruh sampaikan disuruh menjawab apa alasan Iya. kitab Anda dikatakan suci. Itu sebetulnya. Lalu Makanya Anda saya ngomong jelasin tentang Quran, Anda nggak satu-satu. punya kapasitas. Anda nggak berhak menjelaskan Quran, bro. Kalau saya berhak menjelaskan Bible, karena Bible ini pakai bahasa Indonesia. Saya mempelajari Bible 7 tahun. Anda sudah pernah belajar Quran? Ini sekarang mau saya jawab atau mau apa nih? Anda yang mau saya tanya, Anda di sini mau ngapain? Mau menjelaskan Quran saya yang Anda nggak ngerti, atau Anda mau membantah argumen saya yang Anda tuduh keliru? Saya mau semua. Kalau Gampang Anda aja. mau menjelaskan Tunggu aja Quran saya, buka ngomong. kamera. Oh, nggak bisa. Kan saya sudah bilang syaratnya tadi. Kalau ingin menjelaskan Quran saya, pertama saya harus tahu dulu nih, ini orang belajar nggak?
Ya intinya kamu itu nggak mau berdiskusi seperti itu. Kamu maunya Oh maaf, didengerin aja. saya bukan nggak mau diskusi. Saya tidak mau orang Kristen yang awam menjelaskan Quran saya karena pasti nggak benar. Iya, saya Karena juga kalian belum semua pernah orang belajar. Kristen juga mikir kamu itu awam, tahu nggak? Jangan sok kepandean. Iya, kalau gitu Sama kau turun, aja. ngapain kau naik? Ya udah kau Kita turun dua ini aja. sama. Ya udah kau turun, nggak beda. Aku belajar, Kenapa aku turun? mengambil jurusan prodi komunikasi penyiar Islam di mana aku pernah belajar kristologi. Mata Iya, kuliahku adalah kristologi ada. Artinya aku punya kapasitas dan aku pernah berhadapan dengan pendetamu dalam ranah diskusi. Aku pernah iya. berhadapan dengan MYM, Esa Soru. Kau pernah belajar Islam sama siapa? Kok belajar? Aku ini mau jelasin. Nah, Gak usah banyak kalau ini. kau nggak pernah belajar, kau mau menjelaskan apa sama kami? Gimana aku cuma jelasin ini? Tadi kan awalnya aku aja udah Ya kau mau dipotong. menjelaskan apa? Kau mau menjelaskan Quran saya? Kau belajar di mana tentang Quran? Kalau saya Bukan. belajar Bible. Gini Saya nih. belajar bahasa Ibrani Gini kepada nih. bentar. Saya gurunya saya belajar bahasa Ibrani. Kalau saya mau menjelaskan kitab perjanjian lama, saya belajar bahasa Ibrani kepada More Sapri Saleh. Kalau saya mau menunjukkan kitab kalian, saya sudah banyak berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian yang kalian anggap hebat, yang terkenal. Bahkan saya sudah menghadapi semua apologet-apologet kalian. Pertanyaan saya, kamu menjelaskan Quran saya, kamu pernah belajar Islam? Saya bukan mau menjelaskan Quranmu. Saya mau Ya sudah, membandingkan kalau begitu pengertian kamu dari kitab suci yang kamu bagaimana sampaikan kamu mau tadi. membandingkan Quran saya kalau kamu nggak tahu Quran? Mending kamu bantah saya. Kamu bilang saya keliru. Apa kekeliruan saya? Terus bantah. Silakan. Saya tunggu Bisa itu nggak aja kamu ya. Saya nggak mau bisa dengar. nggak kamu dengar Ya, saya ya. aja gitu? Bisa Kan nggak nggak ada kamu ngomong apa yang saya minta? apa salahnya kamu dengerin aja gitu? Saya tidak mau mendengarkan kamu bicara Quran karena pasti kamu keliru karena kamu awam. Kalau saya udah belajar. Coba Sekarang di saya mana minta saya kamu kelirunya? jelaskan. Di mana saya kelirunya Oke, nih? kamu Saya belum mengatakan ngomong Quran nih. sama dengan Bible. Ini Saya saya belum tunjukkan kekeliruan kamu. Saya tunjukkan saya kekeliruan belum kamu. Kamu ngomong bilang apa yang Al-Quran ini apa udah kamu tunjukkan tadi. Kata apa? kamu gini, Bible itu dengan Quran sama saja. Haram jadah. Al-Quran itu dari Tuhan, Bible dari orang. Kok sama kau bilang? Aku konteksnya apa sih bicaranya? Kan belum Kau selesai. bilang tadi kan sama saja. Al-Quran juga dapat dari banyak orang. Ini haram jadah namanya. Siapa yang ngomong Ini itu? penipuan. Kau, Siapa- aku masih punya telinga sehat loh. siapa yang ngomong Netizen, gitu? netizen. Ini makanya dengerin dulu, Orang dengerin ini dulu. tadi bilang nggak? Sebentar, kau Makanya bilang kamu siapa yang ngomong? dengerin Oke, aku tanya dulu. netizen. Ini sekarang nih saya jelasin nih Kau di sekarang. sini hanya diizinkan bicara untuk membantahku karena kau tuduh aku keliru. Silakan kau bantah. Nggak usah. Lukas 3:23 menyatakan bahwa pendapat orang yang keliru ada dalam kitabmu. Silakan bantah. Kalau nggak kau turun ke bawah. Gimana ya? Ya kayak gini ya. Satu, Apa gunanya? dua, Ya, tiga, intinya. turun. Panjang kali Nah, membuang waktu saya takut ya. kan? Membuang waktu saya. Takut ya? Iya, saya takut. Iya, saya takut. Takut Kau ya? hebat, kau hebat. Iya, Bye. takut. Ya takut. Ya takut aku ikut gila kayak kau nanti ya. Takut aku. Aku lebih takut jadi orang gila ketimbang lebih baik aku mengefisiensikan waktuku. Gini loh, orang kayak kau sampai besok nggak akan bisa diajak diskusi. Ditanya apa, ngomongnya apa. Kau bilang aku ini keliru. Kau aja nggak tahu ucapanku yang mana yang keliru. Kau aja nggak tahu mana yang benar. Kok bisa-bisanya kau menilai kalau aku keliru? Ditanya kau pernah belajar Quran nggak? Enggak. Kok kau pula menjelaskan Quranku? Kristen, di sini bukan tempat kalian menjadi guru saya. Tapi kalian di sini saya ajak berpikir, saya ajak merenung karena saya bahkan sudah menguasai isi kitab suci kalian. Ini bukan kesombongan, tapi ini fakta. Daripada kalian dan pendeta kalian, saya bisa menjamin saya lebih paham kitab kalian. Itu bukan sebuah kesombongan, tapi itu fakta. Kalian boleh tunjuk, saya bisa uji nanti. Saya bisa tunjukkan kepada kalian bahwa saya lebih memahami kitab kalian dibanding kalian. Nah, kenapa saya lebih berhak menjelaskan daripada kalian? Karena saya belajar. Saya belajar dan saya secara akademis mengambil jurusan komunikasi penyiar Islam. Dan di mana di dalam prodinya ada pembelajaran kristologi dan secara realitas saya menghadapi pendeta-pendeta kalian. Maka saya punya pengalaman mumpuni dan juga secara akademis mumpuni dibanding kalian. Dibanding kalian. Kalian tidak berhak. Karena kalian awam. Jadi kalau kau bilang menurutku kau awam, itu aku nggak butuh pendapat kau, tapi aku pendapat yang orang yang mengatakan bahwa aku ini kredibel bukan orang awam, tapi para dosen. Karena aku sudah dinisbatkan sebagai sarjana sosial dalam kaidah komunikasi penyiar Islam. Nah, jadi yang mengatakan bahwa aku punya kapasitas bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang juga sudah belajar, para dosen, rektor, ulama-ulama besar, pendeta kau sendiri. Nah, kau yang mengatakan kau paham siapa? Kau sendiri. Kenapa aku harus dengarkan?
Jadi orang Kristen di sini nggak berhak menjadi narasumber kecuali punya kapabilitas. Misal ada pendeta naik ke sini, saya akan jadikan narasumber, saya akan belajar kepada kalian. Tapi kau jelas aja nggak orangnya, tiba-tiba kau mau menjelaskan Quranku, nggak layak kau. Ya nggak layak. Ya aku takut sama Kristen karena takut keturutan gila, keikutan gila. Batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan dari Kristus. Nah, jadi kalau kami umat Islam bilang Bible itu memuat unsur dongeng, itu bukan kata kami, tapi kata penafsir kitab kalian. Maka itu objektif. Itu bukan tuduhan dari kebencian kami, tapi kami membongkar kenyataan yang ada tentang kitab kalian. Begitu caranya, Dek. Tapi kalau cuman anjing, Quranmu dongeng anjing, tapi kok nggak bisa buktikan, kami cuma bisa ketawa aja. Ya anjing, apalagi ditambah dengan kata-kata anjing, nah gitu. Ya silakan sopo gede, langsung ke poin penting aja. Jadi kita nggak bertele-tele mutar-mutar. Maksudnya poin penting apa nih? Bible bukan kitab suci. Menurut Anda Bible suci nggak? Saya jelasinnya harus ngikuti, istilahnya kalau nyanyi itu ngikutin nada kamu, susah jadinya. Bukan. Kamu jelasin aja yang saya tanya. Saya jelasin Yang kan saya harus tanya. pakai narasi. Kamu tadi jelasinnya juga pakai narasi. Kamu bandingin ini, kamu bandingin Al-Quran kamu juga kamu bandingin. Kamu Kenapa mau orang nggak bertanya atau mau menjelaskan? Saya mau menjelaskan, tapi kamu potong. Oke, buka kamera. Buka kamera. Lah, Syaratnya itu. ya gimana mau diskusinya? Ya buka kamera. Kenapa buka kamera? Kan disuruh jelasin. Saya mau jelas. Biar jelas orangnya. Karena kalau ada orang di sini nggak jelas, dia awam nggak pernah belajar, apa hak dia menjelaskan? Gimana sih? Tadi saya suruh jelasin. Sekarang Loh, disuruh buka kamu nggak kamera. mau ngikutin syarat? Kamu nggak mau mengikuti syarat kami? Ya turun dong. Syaratnya apa? Di sini Coba, syaratnya coba. begitu. Syaratnya Buka apa? kamera. Tadi, jadi Buka kenapa kamera. dari tadi nggak ada yang buka kamera, nggak ada masalah. Karena mereka boleh bertanya saja, bukan menjelaskan. Tapi tadi kamu nyuruh saya jelasin. Naik ini mau jelasin. Kalau kamu mau menjelaskan, buka kamera. Syaratnya bisa bahasa Indonesia nggak? Waduh, tadi kamu nggak bilang itu. Saya suruh naik. Aduh, oh ini orang Kristen ini dari tadi awal kita buka kok, dari Enggak, beberapa tahun sebenarnya silam gini, kami jujur aja, jujur nih. Satu yang saya tanya sama kamu. Gini aja lah, saya ganti pertanyaan aja deh. Nah, kalau bertanya boleh nggak buka Oke, kamera? Giti, kamu Karena jawab bertanya ya. tuh yang jawab saya. Kamu jawab, udah, dengar aja. Tadi kamu bilang nih, apa namanya, kamu ketika menjelaskan sesuatu, live inilah termasuk, itu salah satu dakwah. Emangnya kalau menjelaskan kitab orang tuh dakwah ya? Oke. Coba tunjukkan Tunggu, belum di menit selesai. keberapa. Belum selesai pertanyaannya, belum selesai. Udah. Nah, kan kalau umat muslim itu kan ngikuti tuh apa yang dilakukan oleh Muhammad, oleh Nabi. Nah, jadi, Jelas. ya, tunggu dulu. Jadi diikuti, jadi Bro, kok bertanya kok panjang banget sih? Bertanya itu singkat biasanya, Bro. Yang menjelaskan tadi itu tuh baru nanyanya panjang. pakai narasi panjang. Duh. Karena saya narasumber. Gimana ini orang ngerti nggak sih untuk diskusi? Udah, jangan Kalau saya narasumber boleh panjang bicara. Kalau Makanya kamu kan jangan cuma dipotong bertanya. dulu, Pertanyaannya apa? kenapa? Ya udah. Pertanyaannya Ya, apa? kan harus ada narasinya biar semuanya jelas. Oke, jadi kan Ini umat apa muslim sih? itu mengikuti apa yang dikatakan Muhammad ya. Termasuk Muhammad itu kan dakwahnya seperti apa? Apa Muhammad pernah dakwah seperti ini? Jelek-jelekin orang. Nabi Muhammad mengajarkan. Belum selesai sorry. loh. Ini pertanyaan kau kan sudah. Ini orang ini ngapain sih? Kau mau bertanya atau mau curhat? Jelek-jelekin kitab orang. Bilang agama lain itu salah. Ada gitu. Ada. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salisu salasa. Kamu Bahwa nggak ada ngomong Isa- seperti itu. Duh, ini apa nih orang? Ini gimana? Lu nanya gua jawab, giliran gua jawab lu ganggu. Oke, Makanya oke. lu nggak Oke. layak menjelaskan karena bertanya aja udah keliru. Lanjut. Kalau kau bertanya, maka hak kami menjawab. Maka kau harus mendengarkannya karena kau yang bertanya. Lanjut. Jadi diam di mute. Nabi Muhammad bukan cuman membantahi ajaran kalian, bahkan mengatakan menurut firman Allah, menyampaikan firman Allah bahwa kalian kafir. Paham? Saya mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan saya ini mengikuti Nabi Muhammad yang adalah perintah Allah.
Yang saya ikuti apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saya berdakwah itu dengan cara hikmah. Makanya dari tadi saya ajak kalian berlogika, menggunakan hikmah. Saya tanya nih, Kristen, menurut saya setelah saya belajar Bible ini bukan kitab suci, bukan karena saya Islam, tapi karena saya berotak, berpikir, berhikmah. Maka menurut kalian kitab ini suci nggak? Oh iya Rifa. Nah, maka supaya kalian ini bisa benar omongannya, kami tanya balik, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Itu namanya kita berhikmah. Kita ingin mendapatkan hikmahnya. Apa ya? Apa pandangan Kristen? Kok bisa-bisanya kitab ini dikatakan suci? Sumbernya nggak jelas, banyak kontradiksi, terdistorsi, ada ayat pornonya, ada kekerasannya. Kok bisa-bisanya dikatakan suci? Kami ingin tahu. Kami bingung ini. Kok bisa ya kitab kayak gini, surat Paulus ada dongengnya dikatakan suci, pendapat orang yang keliru di situ dikatakan suci. Maka kami ingin kalian menjawab. Sebetulnya itu. Kenapa? Jawaban kalian nanti itu hikmah buat kami, hikmah buat kalian. Dan itu perintahnya dalam Quran surah An-Nahl 125. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak melanggar undang-undang, bahkan dilindungi undang-undang pasal 28E nomor 3. Bahkan dibenarkan oleh agama saya. Dalam agama saya itu ada 3 tahap tuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka apa yang saya sampaikan itu penuh dengan hikmah semua. Contoh, saya katakan, kok bisa kitab kalian ini dikatakan suci? Kan ada dongeng Paulus di situ. Kan ada terdistorsi. Nah, itu hikmah itu. Kemudian wal mau'izatil hasanah dalam Quran surah An-Nahl 125. Berikan pengajaran yang baik. Saya ajarkan kalian, berpikirlah saudaraku, renungkanlah saudaraku. Renungkanlah, bener nggak nih firman Tuhan? Kalau ini bukan firman Tuhan, firman orang, masa dipercaya sebagai perkataan Tuhan? Ini kan penipuan besar-besaran. Bagaimana mungkin kita mengambil kebenaran itu dari kitab yang keliru? Itu wal mau'izatil hasanah. Nah, baru nih yang terakhir nih, wajadilhum billati hiasan. Kalaupun mau berdebat dengan cara yang baik. Dalam konteks dialektika, komparasi, ketegasan suara itu dibenarkan, bro. Yang tidak boleh itu menghujat. Nah, ketika kamu bilang saya menjelek-jelekkan, coba tunjukin satu narasi saya yang menjelekkan kitab kalian. Kalau saya mengatakan Bible itu bukan kitab suci, itu bukan menjelekkan, tapi berkata benar. Contoh, saya katakan bahwa Bang Mesia ini orangnya blutuk, jelek. Saya nggak akan jelek-jelekin dia, walaupun sebenarnya saya nggak boleh terang-terangan mengatakan itu depan dia karena dia tersinggung. Tapi masalahnya ini perkara fisik yang dia tidak meminta, mukanya jelek. Dia nggak minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku jelek dong, nggak. Tapi Tuhan mentakdirkan dia. Nah, tapi perkara kitab kalian itu adalah penyelewengan. Saya ingin kalian itu kembali ke jalan yang benar. Saya pengen kalian membantu kalian supaya ke jalan yang benar. Nah, tapi kalau menurut kalian saya salah, maka kalian harus tunjukkan kesalahan saya di mana dan tunjukkan mana yang benarnya. Udah panjang banget nih. Dari tadi itu. Dari tadi nungguin selesai nih. Udah. Kalau sebagai narasumber bicaranya pasti panjang lah bro, kecuali saya ini penanya. Biar saya bilang kesalahan kamu di mana nih. Udah? Di mana kesalahan saya? Oke. Apakah pernah Nabi Muhammad bilang ke agama Kristen seperti itu? Pernah. Kamu ini kan ngomong ke agama Kristen nih. Pernah. Nabi Muhammad itu ngomongnya ke Yesus aja pernah bilang kalian itu anjing loh. Maksudnya? Yesus saja mengatakan di luar ini orang anjing. Jawab aja host siapa namanya nih? Loh. Jawab aja. Pernah nggak Nabi Muhammad tuh ngomong seperti kamu ini ke agama lain? Pernah. Nabi Muhammad mengatakan telah kafirlah orang yang menuhankan Isa. Maka Nabi Muhammad memerintahkan orang kafir untuk beriman kepada Allah. Dia ngomong sama umatnya. Kepada orang kafir. Bukan kok seperti umatnya? kamu. Kok umatnya? Tapi Yesus Nabi Muhammad itu anjing loh. Iya. Kamu ngerti nggak loh? Nabi Muhammad Ini bicara kepada orang kafir. Kau ngomong sama aku, yang lain. Iya, Yesus ngomong. Yesus ngomong kamu itu anjing. Apa katanya? Kapasitasnya sebagai murid saya. Kamu. Apa? Yesus bilang kalian anjing. Apa Yesus mengatakan kamu anjing. Katanya anjing. Ini saya kasih data. Udah, nggak apa-apa saya kasih datanya. Jangan kamu yang ngomong ini, Mesia ini yang jawab. Kenapa saya nggak boleh membantu murid saya? Dia Murid saya kok. Bantu dia kan. Dia kan saya yang ngajarin. Dia yang ngajarin itu saya yang nunjukin ke dia bahwa Yesus pernah ngatain Kristen anjing. Datanya ini. Kenapa kamu dia biarin? kompeten, nggak apa-apa. Ya karena dia murid saya kan makanya saya bantu. Biarin? Tunjukin murid kamu yang saya ini lemah nih. Biarin murid kamu menurut saya. Berani nggak kamu Mesia? Dia tidak kasar kepada Anda. Dia cuma bilang. Dia kasar, dibilang kamu itu anjing itu kasar atau enggak? Bukan dia yang mengatakan. Dia mengatakan Yesus ngatain kamu anjing. Ini saya tunjukin datanya. Itu kasar enggak?
Itu kasar nggak? Kasar. Makanya kami nggak mau Tadi mengatakan katanya bahwa nggak kasar, bisa. sekarang kasar. Yang mengatakan Makanya kamu tuh- anjing itu bukan Mesia, tapi Yesus. Yang kasar itu Yesus. Gimana sih ini orang? Tapi dia bilang, tapi dia harus buktikan. Mesia mengatakan bahwa kamu dikatain Yesus Mana anjing. buktinya? Nih, Mana buktinya? nih buktinya. Kenapa dia? Mesia, kamu nggak punya mulut Karena ya? dia adalah pacar saya. Kenapa? Nggak terima kau? Ya nggak terima lah, sama aja berarti Nah, dua-duanya. loh kok ya memang kami sama. Sama dua-duanya. Kami sama-sama pinter. Kenapa? Emang kami Oh itu pinter. pacar, Nah, nih. pacar apa suami? Oh iya, pacarku. Oh Kenapa rupanya? pacar. Oh iya dong. Kenapa? Cemburu kau? Aneh kau. Pacar. Ya. Nggak kau tengok nih. Kau Pacar. tengok Boleh nih. pacar-pacaran ya dalam muslim ya? Boleh pacar-pacaran Iyalah ya? kami ta'aruf. Pacaran kami nggak pegang-pegangan tangan dan tidur bareng kayak kalian Kristen. Pacaran kami itu saling Pacaran mengenal. Kami pacaran sehat, nggak ada pacaran Pacaran itu ya? buka celana Siapa dalam kayak yang kalian tahu? yang tidur bareng. Siapa Kok yang bahas tahu? pacar? Kok kayak cemburu Siapa kau yang sama aku? tahu? Ya Siapa nggak perlu yang juga lah, nggak tahu? perlu juga lah aku kasih tahu sama kau Siapa apa yang urusannya coba. tahu? Ini tengok nih. Bahas ini nih, bahas ini nih. Siapa yang Bahas ini. tahu? Nih nggak nih bahas nih. Aku lebih senang Nih, sama Nandar. nih. Nandar, ingat gak dulu kita pernah debat Nandar? Enak dulu Kau sama jangan Nandar. pula pengen memacari Nandar nggak suka cowok. Enak Mesia dulu yang debat suka sama cowok. Nandar. Nandar Yaudah itu kalau kau suka ini sama loh, Mesia kau lebih bilang. apa ya? Lebih Bro, pintar kalau kau suka sama dia Mesia, lebih Bang, lebih kayaknya lebih dia nerima suka gitu. sama Bang. Embat Bang, Abang kan pecinta sesama jenis nih Bang Mesia. Nih hajar aja Bang. Bang, udah diare belum? Dulu Tapi ngomong-ngomong, Nandar tuh ngomong-ngomong mulutnya Yesus kasar ya. Dia bilang kamu anjing loh. mana? Ini, kamu baca nih. jelasin Ini dong, datanya. Mesia. Masa cewek Ini yang maju? datanya. Masa cewek yang Kalau- maju? Ya nggak apa-apa, saya kan Kalau gurunya. Yesus Keberanian. Yesus di sini kita pakai berdua ya. Bang, Kasih kalau Yesus Mesia di sini tuh yang kita pakai jelasin. berdua ya. Atau gini aja Tempatnya Mesia, sobek-sobek dah. kau matikan live-mu, kita live berdua aja yuk. Kau Berdua jelasin, sama kalian. Nah. kau berani Nah, nggak? berdua. Jangan asal Kayaknya dia pengen berdua sama Mesia ini. kalian tuh ketawa, emangnya lucu? Lucu lah. Kau cuma nggak pengen berdua aja sama kau Mesia. nggak berani tuh. Karena kau nggak berani biarin Mesia jelasin. Mereka tuhankan Kau orang ketawa, yang manggil mereka anjing ketawa loh. ini ketawa nggak bisa Aduh, ya ini, nggak Allah. bisa ngeluarin pendapat lagi tuh Mesia tuh. Coba Iya, bang, iya, bang, udah, ini, pacaran. bang, ini gua tanya sama lu nih bang. Kenapa Adam Ya. sama Hawa itu makan buah? Udah, lu aja yang jelasin, nggak usah sok-sok melawak lu. Karena dia bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado Nggak dia ada makan yang tuh lucu. ularnya. Nggak ada lucunya lu. Lu aja. Mesia jelasin. Aduh ya Allah, udah kakak, udah. Mesia Oke, jelasin. gini ya. Udah, lu nggak berani cowok Kok lu malah tuh ngatur-ngatur? bukan masalah ngatur, itu Kenapa? laki-laki dia tuh. Enggak, dia murid saya. Jadi dia nggak Dia ngerti, pacar saya yang lu, ngerti. tapi lu nggak kasih dia ngeluarin Iya, tadi. dia murid Sebagai saya, laki-laki. dia murid Harus saya, diingat murid lagi. saya dia. Iya, saya Dia nggak murid mau saya. dengar dia yang ngomong. Yaudah Orang turun kalau aja, gini yaudah nih, kau turun gini aja, udah turun di gini bawah aja. aja. Dan Orang turun maling nih. turun aja. Aduh, kupikir suhu ternyata hantu. Ternyata dia cuma pengen berdua sama Bang Mesia. Enggak, ternyata dia cuma pengen berdua sama Bang Mesia. Kalian jangan-jangan saling pacaran kalian berdua ya? Nah kita bahas ini DM, kenapa DM-an ini ya? Adam sama Hawa itu nggak makan ular ya bang ya? Ya, saya juga bingung juga ya. Diulang-ulang. Kalau ada makan ular kan Astagfirullahaladzim, akhirnya ya dosa Allah. sudah nggak ada kan? Astagfirullah. Jadi gini loh, yang kita lihat dari tadi teman-teman Kristen itu bukan membantah, tapi dari tadi itu mengamuk nggak jelas, ngejar Bang Mesia, ngejar Nandar. Kalau mau pacaran sama Bang Mesia boleh, nggak apa-apa. Pacaran sama Nandar juga boleh, tapi di belakang layar lah, DM-an, jangan depan publik gini. Jangan nampakkan kalau kalian itu mau Kayaknya ngincar tuh anak Pak tadi itu dosen juga. korban pendeta dia. Mungkin dilecehkan dari kecil. Iya. Saya pikir dia mau diskusi, ternyata mau ngejar Nandar sama Bang Mesia. Parah. Kasihan. Apa pendeta? marah Apa loh dia pendeta? dibilang. Janganlah. Bang Mesia pacar saya, langsung ngamuk dia lo. Saya mau berdua sama kamu Mesia katanya. Kita berdua Cium-ciuman aja ya. buka. Wah ya Allah. Pedang-pedangan dung. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik ya Allah. Ya. Aduh, Enggak ya kasihan. Mereka itu kan korban dari kecil mungkin di gereja. Jadi kita nggak. Anu, ini. perang anggar. Bang Mesia perang anggar.
Ya kalau punyanya Kali lah. panjang, kalau enggak juga enggak bisa Iya. kena juga. Ish, ish. Ish. Astagfirullah. Geli ya. Astagfirullah. Jangan-jangan Iya, Kak, boti kayaknya. dia. Hati-hati loh. Iya kayaknya Jangan-jangan boti kedengaran dia. itu kayaknya Jangan-jangan kedengaran boti. mungkin karena Tuh ada lagi Jadi di bawah Bang Sopo, dia. saudara kita Sopo Gede ini, saya khawatir dia itu cuka sama Bang Mesia dan juga Nandar. Tuh, namanya apa, Sopo Gede? Itu pantat Sopo gede Gede. itu dia. Lubang Pantat gede. gede. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini lama-lama Bang Mesia Ayo. nanti dikejar sama Oten loh. Oten, mereka sudah nggak masuk akal, masuk neraka lagi. Dipanggil anjing lagi sama Tuhannya sendiri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini namanya dakwah. Ini namanya dakwah campur hiburan Sopo Gede. Ya. Jadi Bang Mesia itu mengatakan kamu dikatakan Yesus. Pak dosen di bawah. Komentarnya bikin tegang. Pak dosen komentarnya di bawah Kak. Lihat. Komentarnya di bawah. Teman-teman netizen bisa ngeneng gitu kayaknya. Nggak boleh kita, lo kasihan kita nggak, tapi aku kasihan sama dia, nggak usah. Udah kasihan. Aku jujur kasihan sama dia, mungkin dia kaget, mungkin kita mengetahui kitab dia, lalu dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia tertrigger, kemudian dia ngamuk, padahal sebenarnya mungkin itu salah satu bentuk bahwa dia berpikir. Kita berharap saudara kita Sopo Gede ini berpikir ya. Kita tidak perlu memusuhi lah. Gini loh bro, tolonglah kalau naik ke sini diskusi yang Iya, baik. Sopo Gede minta maaf Sopo Gede. Tapi ganti yang gedenya, yang kecil aja lah, Sopo kecil gitu biar kita ini. Orang-orang begitu kita harus kasihanin, Dek. Soalnya itu korban pendeta mereka. Benar, Jadi iya. Jadi kita ya harus kasihanin Jadi mereka, teman-teman, kasihan. ya teman-teman disupport aja Sopo Gedenya supaya dia. Gini loh bro, di sini ini kan tempat kita mengedukasi. Ya, kita di sini ingin memberikan edukasi. Kalau kamu misalkannya tidak terima dengan argumen kami, jangan kemana-mana. Fokus untuk membantah saya. Ya, fokus untuk menunjukkan bahwa saya keliru, bahwa kamu benar, tunjukkan data-datanya. Ya, jangan sampai kemana-mana gitu. Ya, terlepas dari kamu ke-trigger dengan pernyataan kami, itu tanda kamu berpikir. Mudah-mudahan ke depan kamu bisa menyadari bahwa ya juga ya, atau ketika kamu tidak bisa bantah saya, ya minimal kamu tunjukin gitu loh, kamu jujur sama diri kamu sendiri. Nah, nggak ada gunanya kamu bilang, apakah Nabi Muhammad begini begitu? Kan saya sudah jawab. Kami bukan Nabi Muhammad. Kami berusaha mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kami lepas kendali, lepas kontrol, atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, ya tetap kami salah. Kami salah, nggak benar kami. Saya akui itu Nabi Muhammad mengajarkan dengan cara terbaik. Begitu. Tapi masalahnya adalah kamu salah di sini. Ini konteksnya kita ada di platform yang mana kami juga bisa ke-trigger dengan kelucuan kamu. Kami ketawa, argumen kamu kemana-mana gitu. Jadi kalau kamu ingin membantah kami, naik ke atas dan bantah saja. Jadi kita gak usah kemana-mana dan bertele-tele itu gak usah. Ya, gitu ya Dek Sopo Gede ya. Kalau kamu tidak tertarik dengan diskusi di sini kan kami nggak paksa kamu naik ke atas. Kan yang minta naik itu kamu. Kami mengizinkan kamu naik dan kami mengizinkan kamu untuk bertanya sebenarnya. Bukan hanya bertanya, kalau memang kamu punya pendapat yang akademis kami bahkan izinkan. Tapi ya kami minta datanya. Karena kalau doktrin gereja yang kamu bawa ke sini kita udah tahu. Saya ini sudah mendengarkan banyak doktrin gereja, jadi kita nggak butuh itu. Semua orang yang nonton diskusi lintas agama itu tahu doktrin gereja seperti apa. Yang kami ingin tahu itu adalah sisi ilmiahnya, jawabannya pakai data, gitu loh ya. Ya sorry Sopo Gede ya, kalau seandainya kami tertawa, mengejek kamu. Karena
dari tadi kamu dikasih kesempatan berkali-kali tapi tidak mengambil kesempatan itu, malah kamu mempertontonkan kejahilanmu sehingga menjadi asbab kami yang manusia ini ketawa gitu. Ya. Bagus kalau kamu tersakiti, artinya kamu bisa adalah orang yang berpikir gitu. Yang paling parah itu kalau kamu udah tahu salah tapi kamu nggak berpengaruh apa-apa ke diri kamu. Justru ciri-ciri bahwa kamu itu orang berpikir, kamu terganggu dengan itu. Itu artinya sudah mulai ada guncangan di dalam iman kamu gitu. Ya, seperti itu. Silakan yang naik non muslim yang mau bertanya tentang tema kita ini. Jelas ya, tema kita ini adalah statement bahwa Bible itu bukan kitab suci. Alasannya apa? Saya sudah katakan. Pertama, Bible bukan 100% perkataan Tuhan. Maka sudah tidak bisa dikatakan suci. Yang kedua, Bible itu ada kontradiksi, maka tidak bisa dikatakan suci. Yang ketiga, Bible secara ilmiah dikatakan sudah terdistorsi, ada ayat sisipan, ayat yang hilang, kitab yang hilang, bahasa yang diselewengkan. Terus Bible itu bisa ditiru oleh manusia, artinya buatan manusia, karena yang namanya buatan manusia bisa ditiru, kalau buatan Tuhan enggak. Terus Bible itu memuat kata-kata yang tidak pantas, tidak patut, tidak layak untuk diucapkan oleh entitas yang disebut dengan Tuhan. Maka dari syarat-syarat ini, pendapat ini, indikasi-indikasi ini, konklusinya bahwa Bible tidak bisa dikatakan suci secara universal. Tapi kami sama seperti pemerintah membiarkan orang menganggap kitab itu suci, karena kami nggak bisa larang orang menganggap itu kitab suci. Sama seperti gini, ada orang mengatakan bahwa kotoran itu adalah emas. Kami kasih tahu, enggak dek, itu bau loh, itu lembek loh dek, itu ada di kali loh dek. Enggak, bagi saya ini adalah emas. Ya udahlah kalau gitu, kau jual lah sudah. Gitu kami. Enggak ada, oh ku potong palamu kau bilang ini ya, paling kok jorok banget sih dipegang tainya, tapi ini emas. Enggak, paling gitu aja. Sama, kok gini kali sih kamu bilang kitabmu ini kitab suci, kan ini ada karangan manusianya, ada dongengnya. Paling begitu. Gak akan sampai kami itu menghalang-halangi kalian ke gereja, membakar Bible, terus menyuruh kalian untuk memaksa kalian Islam. Gak mungkin sampai ke situ, karena itu perbuatan zolim. Hanya sampai di batas kami bernarasi dan berargumentasi. Gitu. Itu batasannya di situ. Batasannya adalah la ikraha fiddin. Itu batasannya untuk agama. Kemudian esensinya adalah lakum dinukum waliyadin. Secara esensi kami dengan kalian itu agamamu untukmu. Ya maksudnya ya kau menyembah berhala, ya kau yang akan masuk neraka, bukan aku. Nah tapi dalam ranah kaidah dialektika, kita di sini sedang bicara di hadapan publik, di mana publik menunggu kita memberikan edukasi. Publik yang menonton ini ingin tahu apa pendapat kita terkait Bible, apa pendapat kalian terkait Bible. Mereka lagi nunggu-nunggu nih dari tadi nih. Ya, mereka menunggu nih. Apa kira-kira alasan Kristen mengatakan Bible suci ya? Jadi teman-teman di bawah ya, teman-teman yang di bawah, orang Islam di bawah itu dari tadi tuh nungguin sebenarnya yang saudara-saudara kita yang ilmiah, saudara-saudara kita yang bapak-bapak guru kita di bawah, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita itu nunggu dari tadi. Apa ya? Kenapa mereka tuh bertanya-tanya, kok bisa ya mereka ini menganggap Bible itu suci? Mereka tuh nunggu kalian menjawab dari tadi. Tapi 3 orang Kristen yang naik ke atas tidak satu pun yang menjawab. Malah curhat lah, nyerang pribadi lah, ngamuk-ngamuk lah. Sehingga membuat kami tertrigger untuk ketawa ya. Intermezzonya gitu. Ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman Kristen, saya tidak menghendaki kalian dihinakan di sini, tidak. Kami enggak zolim kami kalau menaikkan kalian untuk dihina. Makanya saya bilang stop menghinakan diri kalian, karena saya manusia biasa. Kalau ada yang lucu saya pasti ketawa. Gak mungkin saya bisa tahan kalau lucu terus saya gak bisa gitu loh. Saya tuh manusia. Dan saya bukan nabi. Nabi saya mungkin bisa menahan dirinya untuk menertawakan orang jahil. Tapi saya bukan saya ingin sengaja membuat kalian dipermalukan, tidak. Tapi ya memang lucu. Ya memang lucu. Anda mengajak Mesias berdua saja itu kan lucu. Apa urusannya? Kan curiga saya. Anda marah ketika saya katakan Mesias adalah pacar saya. Anda ngamuk. Jadi kan saya kayak, hah kok ngamuk abang ini?
Apa dia jangan-jangan jatuh cinta sama itu kan dugaan-dugaan saya muncul jadinya. Ini yang membuat kita ketawa, bukan menertawakan Anda sebagai manusia yang keliru dalam bertuhan, karena bisa jadi Anda adalah orang yang memang tidak tahu sama sekali. Ya, memang Anda sama sekali tidak tahu, lalu kemudian Anda kaget dengan adanya ilmu seperti ini, tapi karena Anda belum siap untuk menerimanya, maka kemudian Anda panik. Kepanikan Anda itu membuat kami tertawa. Oke lah, kami salah, kami minta maaf ya. Kami mungkin tidak akan ulangi itu, tetapi mohonlah supaya kalian tidak menjadi bahan tertawaan, jangan membadut. Hargai diri kalian. Salah satu cara kalian menghargai diri kalian, bicaralah seperlunya dan bicaralah sesuatu yang kalian pahami. Jangan bicara sesuatu yang kalian nggak paham. Ya, jangan bicarakan Quran kecuali kalian sudah belajar Quran. Jangan bicarakan Bible kecuali kalian sudah belajar Bible. Ya, Kenapa mereka seperti itu. dia fokus di perkataan Nabi Muhammad, sedangkan dia nggak fokus di perkataan Yesus yang memanggil mereka anjing? Karena sebenarnya kalau kita lihat secara psikologi, dia ini terguncang dan dia ingin membuat kita terbebani dengan moralitas bahwa Nabi kita itu orangnya baik. Kok kalian jadi gini sih? Jadi sebenarnya poin dia adalah menyerang pribadi kita, bahwa aku dianggap berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nggak ngajarin gini, dia nggak tahu bahwa Nabi Muhammad juga mengatakan telah melalui firman Allah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan dikeluarkan melalui lisan Nabi Muhammad, telah kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu salah satu di antara yang tiga. Kan itu juga pernyataan Nabi Muhammad membantah ajaran kafir. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan perkataan Allah, kafir, 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 kafir itu banyak. Tapi bukan berarti itu sebuah kejahatan, itu pernyataan benar. Nah, dia mungkin dalam pandangan dia itu menjadi Islam itu adalah dengan membuat nyaman Kristen gitu loh. Mungkin seperti itu. Nah, dia keliru memahami esensi Islam. Nabi Muhammad itu bukan hanya nabi yang lemah lembut. Perlu diingat saudaraku, Nabi Muhammad itu juga panglima perang. Nabi Muhammad pernah memerintahkan seseorang untuk dihukum dengan cara dibunuh, dipotong silang tuh pernah. Ketika ada kisah orang Urainah yang meminum kencing onta, yang kemudian setelah dia sembuh, dia membunuh penjaga onta dan mencuri onta, maka Rasulullah perintahkan orang itu potong silang, tangannya sebelah kanan dipotong atau sebelah kirinya, terus kakinya yang sebelahan. Kemudian dia diletakkan di atas pasir sampai mati. Itu hukumannya. Artinya kalau untuk ketegasan Nabi saya itu tegas banget loh. Bahkan Nabi saya berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka aku yang akan potong tangannya. Saya pastikan kalau memang Fatimah pernah mencuri, Nabi Muhammad akan potong tangannya. Jangankan Nabi Muhammad, sahabatnya Umar saja, anaknya pernah minum khamar, itu dicambuk sampai mati. Itu ketegasannya umat Islam. Artinya tegas itu bukan sebuah kejahatan. Kejahatan itu hal yang merugikan orang lain. Contoh, sengaja menaikkan kamu untuk ditertawakan, itu saya salah. Bahkan finnar. Barang siapa yang mencari ilmu untuk mengolok-olok orang jahil, niatnya itu untuk bikin kamu ditertawakan, saya masuk neraka. Kan saya sudah bilang di awal berkali-kali, saya ingin teman-teman Kristen naik ke Komal ini untuk berpikir, diajak berpikir sama saya, kemudian diajak merenung. Bener nggak bang? Ini kitab abang, ini kitab suci bang. Soalnya di situ ada dongeng bang. Gimana menurut abang? Kenapa kau bahas apa kapasitasmu sebagai nggak ada urusannya itu, gitu loh. Ya, jadi, oh ya ada yang mau naik. Arianto naik lagi. Bang Arianto. Ya halo, numpang lewat. Agamanya apa? Assalamualaikum Uni, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gini Uni, saya mau bertanya. Kan di Al-Quran tuh disebut ahli kitab. Terus berarti kitab Zabur, Injil, sama Taurat itu sudah berupa kitab, makanya disebut ahli kitab itu Uni. Kalau boleh tahu, Uni tahu nggak sejarah kenapa bisa diselewengkan? Makasih Uni. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab itu dalam pandangan ulama salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi bukan buku. Bukan hanya sekedar buku. Walaupun boleh dimaknai sebagai buku. Buku dalam bahasa Arabnya mushaf. Dari suhuf-suhuf yang dikumpulkan. Itu harus dipahami dulu tuh. Makanya istilah Alkitab itu untuk firman Allah sebenarnya. Saya kasih kamu data
dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, coba di cross check yang jilid pertama, penjelasan terkait tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Silakan saya ambilkan tafsir Al-Qurtubi ini, ya. Sebentar, saya carikan dulu nih. Udah lama saya nggak buka-buka tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini kamu cari bukunya. Tafsir Al-Qurtubi versi terjemahan bahasa Indonesia, jilid pertama. Jilid pertama ini menjelaskan terkait tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi. Kata kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya adalah hukum ketentuan. Salah satunya itu bukan hanya sekedar buku. Kalau buku itu bahasa Arabnya mushaf. Spesifiknya mushaf nih, saya kasih data nih. Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Ya. Ini saya tunjukkan tafsir Al-Qurtubi jilid pertama nih buat teman-teman muslim nih. Ya, jadi jangan sampai disalahpahami nih. Nih ya. Ini kalau teman-teman punya PDF-nya silakan dibaca. Kalau punya cetaknya juga dibaca. Saya punya dua-duanya. Cetaknya punya, PDF-nya punya. Ya, saya punya cetaknya ini ya. Ini tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Ya, kemarin saya beli cetaknya 3 juta lebih gitu, hampir 4 juta. Tahu-tahu saya dapat PDF-nya kemudian. Sedih banget, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini ya. Ini penjelasan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Di mana itu di halaman berapa nih? Halaman 389 ya. Buka halaman 389. Bentar dulu, YouTube-nya suaranya terganggu, merobot. Kita buka di sini kitab Al-Qurtubi 300 berapa tadi? 369. Ini buat orang Islam ya, 389. Ini buat umat Islam nih, biar paham nih apa arti kataba. 389. Nah, 389. Ini 389. Kita lihat di sini. 392, 390, 3 lah, ini dia. Nah, di sini di sini kita baca nih. Dari pendapat Mas Abu Bakar ini nih. Saya Qurtubi mana nih kita bicara tentang Abu Yusuf ini nih. Aduh, suara YouTube saya bermasalah lagi nih. Ini teman-teman ya, kalau umat Islam itu harus komprehensif ya. Umat Islam itu nggak boleh hanya sekedar imani saja. Kita harus menuju kepada para ahli, yaitu salah satunya adalah para ahli tafsir kita. Mana nih? Ah, ini dia. Jadi Kutrub Al-Fara ini nih. Kutrub berkata mereka sebuah golongan berpendapat mana nih di halamannya. Nih. Kelihatan nggak teman-teman? Nih. Mana ini? Maaf ya, ini agak lama nih karena kita buka kitab Al-Qurtubi. Nah, nih ya. Nih. Tepatnya di halaman 396. Saya tandain dulu nih karena nanti saya capek nyarinya lagi nih. Tandai warna dulu, dikuningkan dulu. Nah, firman Allah Azza wa Jal yang artinya zalikal kitab, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah inilah kitab. Sebab zalika ini kalau kata-kata banyak. Oleh karena itu di antaranya golongan ini kita ke kata banyak aja. Zalikal kitab maksudnya adalah hazal Quran. Inilah Quran yang merupakan terangan petunjuk. Dan ada yang mengatakan bahwa pada dasarnya zalika, ini masih zalika ya. Kita bicara kitabnya. Ini penjelasan kitab. Mana nih? Panjang ini teman-teman. Aduh, ini tentang zalika. Penjelasan tentang zalika aja itu berhalaman-halaman loh teman-teman. Nah, ini yang saya cari nih. Nih ya, perhatikan baik-baik ya. Ini buat umat Islam. Ini buat seluruh umat Islam agar nggak salah paham. Alkitab adalah bentuk masdar dari kata kataba yaktubu. Apabila telah dikumpulkan, sesuatu yang terkumpul bisa dikatakan kitab, teman-teman. Bukan yang tertulis ya. Yang terkumpul. Maka Quran itu tanpa tulisan adalah kitab. Ntar saya YouTube-nya nih kok suaranya kok jadi jelek ini nih. Nah, ya. Nah, kemudian di sini yang saya tandai warna kuning bisa juga dikatakan kutaib. Ya, lo mana tadi?
Loh mana dia tadi? Ku hilang. Bisa juga dikatakan kutaib karena terkumpulnya. Alkitab adalah tulisan penulis berupa huruf-huruf yang dikumpulkan atau terpisah. Itu dinamakan kitab jika semuanya tertulis. Alkitab juga berarti al-farad. Nah, ini dia. Makna lain dari Alkitab. Al-farad, kewajiban. Al-hukum, hukum-hukum. Dan al-qadar, ketentuan. Inilah makna kitab sesungguhnya. Jadi kita jangan menyalahpahami. Itu menurut tafsir ulama besar Imam Al-Qurtubi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, saya sebelum menjawab pertanyaan Anda kenapa mereka bisa menyelewengkan, sejarah penyelewengan itu, saya pengen Anda membedakan Injil, Zabur, Taurat dengan Bible. Injil itu nama wahyu Tuhan kepada Nabi Isa, Taurat itu nama wahyu Tuhan kepada Nabi Musa, Zabur itu nama wahyu Tuhan kepada Nabi Daud. Dan 3 kitab itu sudah tidak ada, tapi ajarannya terrangkum semua di dalam Quran. Pahami dulu ya saudaraku yang numpang lewat ini. Nah, kenapa terjadi penyelewengan? Penyelewengan itu pertama ada takdir Allah. Memang Allah yang sudah tentukan, mengizinkan bahwa manusia akan menyelewengkan sebagai bentuk bukti bahwa manusia itu kalau tanpa Allah mereka akan sesat. Itu pembuktian bahwa kita membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita akan menyeleweng kita. Nah, jadi orang Yahudi di zaman perjanjian lama itu sudah dikatakan oleh Musa dalam sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya bahwa nanti terjadi yang namanya perubahan di dalam kitab Torah, dicelewengkan. Ini ada di dalam nubuatan Yeremia ya. Yeremia pasal ke-8. Ini dia. Kita lihat ini kitab suci ini nih. Nah, ini nih. Dalam Yeremia pasal 8 nomor 8. Nah, ini bunyinya begini nih. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri sudah dinubuatkan, maksudnya sudah diprediksi oleh Tuhan. Bukan diprediksi Tuhan ya, kalau prediksi itu manusia ya, prediksi itu kan ketidakpastian. Kalau Tuhan itu menetapkan lah, itu kata yang tepat untuk Tuhan itu menetapkan. Sudah ditetapkan, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Gitu. Jadi dalam kitab Yeremia itu sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan yang akan terjadi bahwa nanti orang-orang Yahudi akan menyelewengkan kitab Taurat. Itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang karakternya orang Yahudi ini dikatakan oleh Allah sebagai orang yang zolim, suka berbohong, suka mendengarkan kabar bohong. Mereka dijadikan umat pilihan, tapi ternyata kelakuannya biadab. Nah, itu bro, kisah kalau kita merujuk kepada Bible tentang penyelewengan kitabnya orang Yahudi. Kalau dalam Quran jelas dikatakan, Quran surah Al-Baqarah diceritakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Baca dalam Quran surah Al-Baqarah itu setelah penciptaan Nabi Adam, Allah menceritakan tentang keturunan Bani Israel di mana mereka itu suka sekali meminta sesuatu yang berlebihan, menyenangkan hati mereka dan mereka suka menyelewengkan ajaran Allah. Itu. Begitu bro, numpang lewat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bro numpang lewat. Karena ini sudah, ini ya, saya juga harus istirahat. Jujur, badan saya tuh capek banget. Berpengaruh kepada kelelahan. Saya jadi kelelahan gitu. Maksudnya bukan gampang lelah, jadi cepet pengen tidur gitu. Ya, jadi mengantuk gitu. Orang yang insomnia biasanya orang yang nggak terlalu sibuk atau orang yang terlalu banyak pikiran. Qadarullah, Allah izinkan saya sibuk dan tidak terlalu banyak pikiran, maka saya mengantuk. Jadi saya nggak bisa diskusi di atas jam 12, di atas jam 1 nggak bisa lagi sekarang. Ya alhamdulillah, sudah teratur jadwal hidupnya ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat saya semakin sehat dan produktif menghasilkan buku-buku dan karya ilmiah yang bermanfaat buat umat. Nah, jadi saudara Kristen, saya tekankan sekali lagi, saya ini bukan Nabi Muhammad SAW. Saya berusaha mengikuti beliau walaupun beliau tak terikuti. Saya nggak mungkin bisa sepenuhnya ngikutin Nabi saya, tapi saya hanya berusaha aja. Saya gampang marah teman-teman. Kalau kalian di sini ngeyel dan bikin gaduh ya saya berhak marah. Tapi kemarahan saya tidak sampai membuat kalian terzolimi. Nggak boleh ngata-ngatain kalian walaupun tadi saya sempat bercanda gitu. Ya.
mau juga jadi muridnya Uni Weli Minang Warman. Boleh masuk di grup aja. Yang serius mau jadi murid saya tuh serius ya. Saya udah pernah berkali-kali ada katanya mau jadi murid saya. Belajarnya nggak serius. Saya tuh kalau ada yang mau 6 bulan kalian sudah paham semua pengetahuan saya. 6 bulan aja sudah cukup lah. Ya, belajar serius 3 bulan aja udah bisa. Kan ini cuman belajar terjemahan kitabnya orang Kristen dan retorikanya gitu loh. Nggak mau saya lama-lama, kalian 3 bulan kalian udah bisa lebih hebat daripada saya. Kalau mau silakan nih, saya justru mencari kaderisasi nih orang-orang yang mau dikader gitu. Menjadi apologet selanjutnya karena saya juga ada kegiatan yang lebih penting yaitu lebih menyeluruh seperti menghasilkan buku untuk ditinggalkan sebagai legasi. Jadi saya harus fokus. Nah, kalau teman-teman semua sudah konsep berpikirnya sudah materi seperti yang saya ini kan ya berarti Unirifa nggak perlu sering-sering lagi muncul gitu. Kalau memang serius silakan. Silakan daftar gratis, saya dampingin sampai paham. Nanti bakalan nemenin saya terus tuh. Kayak Bang Mesia. Bang Mesia ini murid yang paling bebal teman-teman ya. Yang paling bebal jadi bikin capek teman-teman. Ya. Bang Mesia ini udah dikasih ayat ini sama ke Oten lama-lama. Ini. Nah, ujungnya dia lupa lagi nanti. Nanya lagi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau punya murid saya harus kayak Yesus lah ya, walaupun diingkari, ditolak. Masih mikir-mikir itu, kenapa Adam sama Hawa itu nggak makan ular ya? Karena bukan orang Manado kan. Coba kalau Adam sama Hawa itu orang Manado ya. Mm-mm. Maaf Bang Mesia, Nabi jangan jadi joke lah. Maaf ya. Oh ya, enggak. Nggak suka aku dengar ya. Oke, sip. Mantap. Sebenarnya Bang Mesia itu tidak bicara konteks Nabi Adam dalam perspektif Islam, tapi satir terhadap pandangan Kristen terhadap Nabi Adam. Dalam konteks kekristenan, Nabi Adam itu diceritakan sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan hewan. Maka kita membuat satir supaya orang berpikir, oh ya juga ya, masa Adam itu sama seperti hewan, diciptakan tanpa busana, tidak tahu membedakan mana baik dan buruk. Tiba-tiba ketika dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk, tiba-tiba Tuhan marah setelah dia menjadi tahu mana benar mana buruk. Nah, sebenarnya omongan ini kita ajak untuk dipublish bukan untuk merendahkan Nabi Adam, karena kita mengajak orang Kristen untuk sadar bahwa apakah betul Tuhan seperti ini menciptakan manusia pertama yang harusnya sempurna tapi justru malah tercela. Begitu Oh juga iya deh, dalam kalau Bible. keluar sore dari game itu kan ada orang yang suka nyebar-nyebarin agama tuh. Nanya sama mereka aja ya. Boleh. Misionaris. Ya, Hmm, maaf ya, misionaris. Bang, aku baru di sini. Oh, enggak. Iya, Jadi santai ya, santai. iya. Nggak apa-apa, nggak saya menjelaskan. Jadi kalau Anda baca Bible, semua isinya penistaan terhadap Nabi kita. Nabi Daud dituduh mencuri bini orang, Nabi Sulaiman dikatakan kafir, itu ada. Jadi udah ya, saya istirahat. Nandar, teman-teman yang di YouTube, Oh, sip lah kalau gitu. maaf kalau ada kata-kata yang salah buat Sopo Gede tadi. Kami minta maaf kalau mungkin cara kami tidak membuat Anda nyaman ya. Karena saya manusia biasa. Saya tidak bisa sabar menghadapi orang dewasa yang ketika diajak bicara nggak nyambung tapi ada kesombongan di dalam dirinya ya, kemana-mana bicaranya. Mohon maaf kalau Anda terganggu dengan yang metode kami. Tapi percayalah kami tidak punya niat buruk kepada Anda. Kami ingin Anda berpikir, ingin berada di jalan yang benar. Ya, yang buat saudara-saudara Islam juga kita menerapkan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ajaran Islam ya. Berusaha. Semoga Allah selalu meluruskan niat kita dan semoga Allah memperbaiki akhlak kita dan semoga Allah memudahkan kita ngikutin akhlaknya Quran. Seperti itu akhlaknya Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terlepas dan terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Kesalahan pasti datang dari saya. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya ada kesalahan, saya minta maaf. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Insyaallah ketemu lagi besok kalau Allah izinkan kita. Dan semoga besok semakin berwawasan luas, semakin berakhlak, semakin berhikmah dan semakin bermanfaat. Ya, Assalamualaikum. Peradaban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar silakan Nandar, matikan Nandar. Mungkin Pak dosen ada yang mau disampaikan?
semakin tambah ilmu ya bagi teman-teman netizen. Terus jadi menjadi pengalaman juga, menambah pengetahuan, knowledge. Artinya bukan hanya sekedar doktrin imani saja, tetapi memperkuat pengetahuan kita juga terhadap agama di luar Islam. Itu dulu, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Pak Yunus. Tadi aku semangat kali sama Pak Yunus, sekarang udah hilang semangatku. Pertanyaanku begini Pak Yunus, kan sibilisis ini menggoda manusia untuk berbuat kejahatan, betul? Oke, sepakat. Kalau memang Tuhan itu sayang terhadap manusia, kalau memang Tuhan itu sayang terhadap manusia, kenapa inti pokoknya ini tidak dibinasakan? Kenapa tidak dibinasakan oleh Tuhan ini? Hanguskan aja agar tidak ada kerusakan di muka bumi ini, agar tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Kenapa nggak dibinasakan? Kenapa dibiarkan berlarut-larut menggoda manusia untuk berbuat kejahatan? Katanya Tuhan itu sayang sama kita. Berarti Tuhan itu nggak sayang sama kita kalau begitu. Dia tetap sayang dan dia sayangnya sampai selama-lamanya. Tetapi dengar baik. Iblis itu kan sudah dilemparkan ke dunia ini, ya. Tempatnya di surga dilemparkan. Tapi pekerjaannya ini, pekerjaan si iblis, kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 10. Dia tetap berusaha untuk membunuh, membinasakan, menyesatkan supaya banyak pengikutnya. Betul. Maka Yesus Kalau datang untuk memberikan hidup yang kekal. Iya Pak Yunus, Tuhan itu kan maha sayang terhadap kita. Kenapa tidak dibinasakan? Yohanes 10 nomor 10 itu tadi. Yohanes 10 nomor 10-nya itu binasakan, karena itu yang membuat manusia tergelincir daripada jalan-jalan Tuhan itu sendiri. Kan kayak gitu. Kalau memang Tuhan itu sayang terhadap kita, kenapa inti pokoknya ini tidak dibinasakan gitu? Agar manusia ini tidak berbuat kejahatan. Kalau nunggu nanti setelah manusia ini berbuat kerusakan di muka bumi ini, kalau nunggu nanti setelah hari kiamat baru dibinasakan, kan gitu. Ya, manusia ini kan diberi kehendak bebas. Tuhan juga menciptakan Taman Eden itu. Tuhan juga menaruh ada pohon pengetahuan baik dan buruk di situ. Iya betul. Kenapa Tuhan ciptakan pohon itu? Kenapa Tuhan tidak matikan saja pohon itu? Tuhan sedang mengajarkan ketaatan. Kalau kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Kita tidak akan menyentuh dosa. Itu maksudnya. Ya, saya tidak menolak ayat itu Pak Yunus. Saya juga tidak menolak ayat itu. Memang betul. Apa pertanyaanku begini? Apa tujuan Tuhan? Hei Adam, jangan kau makan buah pengetahuan ini Adam. Apa tujuannya? Kenapa Tuhan itu memberikan suatu ujian kepada Adam? Ayo. Iya. Karena Tuhan sudah mengajarkan, dia menjadi bapa yang sudah mengajarkan anak-anaknya tentang ketaatan, disiplin. Ya gitu. Terus? Jadi kalau kita taat kepada Bapa, ya tentu kita akan selamat. Kalau kita tidak taat kepada Bapa, kita naikkan satu-satu dulu ya. Kita naikkan. Kita akan dilemparkan dalam lautan api. Gitu. Oke. Pak Yunus taat nggak terhadap Tuhan? Taat
nggak? Ya taat. Taat. Oke, beneran taat? Ya. Yakin? Oke, yakin taat. Pak Yunus, bukakan ulangan 27 nomor 26. Ulangan 27 Nomor 26. Ulangan 27 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin, oke. Yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan atau tindakan, seluruh bangsa berkata amin. Betul? Ya. Oke, makan babi nggak Pak Yunus? Ya, makan. Ah, kan? Agak lain kan? Kalau ada. Boleh nggak dalam hukum Taurat boleh makan babi nggak? Karena begini, hukum Taurat itu kan karena tentang begini. perjanjian. Ya sudah, kalau Ada udah begini perjanjian jelasin. baru. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu kan menggenapi semua hukum Taurat. Dengannya matinya Yesus di kayu salib menggenapi hukum Taurat. Jadi ada 600 lebih hukum Taurat yang harus ditaat. Tetapi kalau tidak taat satu saja sama dengan tidak taat. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu mentaati hukum Taurat. Nah, Yesus datang menggenapi itu. Dengan matinya Yesus di kayu Kan di salib. dalam tadi, di dalam ulangan 27 itu nomor 26. Berkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dengan action. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Apa dimaksud perbuatan ini? Dengan actionnya. Seluruh bangsa berkata amin. Pak Yunus makan babi nggak? Ya, makan kalau ada. Makan. Kenapa dimakan? Ya karena yang pertama enak, dan sebelum saya makan saya berdoa dulu. Agak lain. Oke. Apa tujuan Tuhan melarang Adam memakan buah pengetahuan? Kenapa dilarang itu makan buah pengetahuan itu? Ya, karena di situ ada dosa. Bukan ada dosanya Pak Yunus. Yang kutanya, apa tujuan Tuhan melarang Adam memakan buah pengetahuan? Iya, karena di situ ketika mereka makan berarti mereka tidak taat. Nah, di situ ada dosa. Tidak taat, sepakat. Tujuan Tuhan melarang Adam, "Hei Adam, jangan kau memakan buah pengetahuan," sebagai bentuk ujian kepada Adam. Pak Yunus diuji. "Hei Yunus, hati Yunus, jangan kau makan babi," kata Tuhan. "Jika kau makan babi, haram itu Yunus," kata Tuhan. Dimakan sama Pak Yunus. Kan melanggar. Iya. Jadi begini, di dalam iman Kristen itu soal makan itu tidak membawa orang kepada keselamatan. Soal makan, soal hari, soal apa lagi ya? Saya sudah lupa. Itu tidak akan menyelamatkan. Tetapi soal iman yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8. Iman tanpa perbuatan nol. Kalau hanya percaya aja pada Tuhan, tanpa action nol. Iman tanpa perbuatan, tanpa action itu nol Pak Yunus.
Iman harus dilandasi dengan actionnya itu juga. Kan Tuhan itu melarang Adam, dibuatlah satu ujian kepada Adam. Hei Adam, jangan kau memakan buah pengetahuan, jika kau makan saya marah. Kata Tuhan kepada Adam. Akhirnya ketika dimakan, Tuhan marah enggak sama Adam? Ya marah. Marah, betul. Marah dong. Ini karena bentuk ujian kepada Adam. Karena Adam ini tidak taat kepada Tuhan, makanya Tuhan marah kepada Adam. Begitupun pula Pak Yunus diberikan suatu ujian, diberikan tantangan oleh Tuhan. Hei Yunus, jangan kau makan bebong. Katanya pengikut Yesus. Adakah ayatnya kalau begitu? Kalau Pak Yunus mengatakan pengikut Yesus, adakah ayatnya Yesus makan bebong? Ada nggak? Ya ada. Mana? Mana? Saya lupa ayatnya, dikatakan bunyinya seperti ini. Jangan engkau menganggap itu haram. Semua yang itu sudah dikuduskan. Jadi waktu Paulus sedang lapar, ya, tiba-tiba penglihatan itu turun dari langit. Tuhan bilang ambil makan. Si Paulus bilang begini, selama aku seorang Yahudi, aku belum pernah makan, ini kan haram. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa apa yang sudah dikuduskan, jangan engkau haram. Paulus ya? Begitu. Paulus. Ya. Oh iya, Paulus. Mana lah Paulus? Tapi Yesus mengatakan, buka ya Pak Yunus, buka Yohanes 14 nomor 12. Buka. Nah, buka Yohanes 14 nomor 12. Udah Paulus, gimana lah? Yohanes 14, 12. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Poinnya di sana Pak Yunus, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Yesus makan bebong? Di mana ayatnya kalau ada? Bahkan Yesus makan bebong. Iya. Ya, Alkitab tidak menulis itu. Tetapi Gak ada kan ayatnya? Ada nggak? Cik. ya, Ah, hanya Alkitab menulis memakan daging ikan goreng. Ada itu. ikan goreng, Tuhan turun ke bumi makan ikan goreng. Nggak ada makan bebong, ikan goreng sama kue kis. Kue apa? Kismis. Jadi Tuhan turun ke bumi ingin mencicipi ikan goreng sama kue kismis. Itu Pak Yunus. Nggak makan bebong, ikan goreng. Itu. Iya. Iya benar. Tapi Udah benar pokoknya. Tapi kalau ada makan. Kalau Yesus saya- makan kalau ada ya. Oh Pak Yunus ada makan. Ya iyalah. Oh, udah Pak Yunus bukan bener lah dengan pokoknya Pak Yunus bener. Iya. Coba bukakan lagi Pak Yunus 2 Yohanes 1 nomor 6. Atau 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2 nomor 6. Ya, satu ya. Makan Pak Yunus nih babi. Makan. Ya, apalagi sudah dibikin sate itu, aduh, sedap sekali. Enak itu. Itu memang enak itu. Kasih kecap ya. Enak itu. Apalagi nasinya masih panas-panas kan.